Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana kabarnya? Baik ya, Bu Eli berharap semuanya baik-baik saja. Semuanya sehat ya. Baik anak-anak, setelah sekian lama anak-anak libur, maka kita akan ketemu lagi. Kita akan mulai lagi kegiatan kita minggu ini ya. Minggu ini kita akan menggunakan tema baru ya. Untuk tema minggu ini kita akan mengambil tentang air. Nah, coba Bu Eli mau tanya dulu sama anak-anak, siapa di sini yang tahu air? Semua langsung jawab, aku tahu Bu Eli. Wow, siapa yang nggak tahu air? Tidak ada, semua pasti tahu sama air. Nah, anak-anak, air, siapa yang bisa menciptakan air? Siapa menciptakan air? Saya tidak bisa. Siapa menciptakan air? Hanya Tuhan saja. Siapa yang menciptakan air? Yes, betul. Tuhan yang menciptakan air ya. Dan Tuhan menciptakan air itu betul. Tuhan menciptakan air diberikan kepada manusia, kepada makhluk hidup di bumi itu secara cuma-cuma. Apa cuma-cuma Bu Eli? Cuma-cuma itu gratis, tidak bayar. Nah, tetapi Bu Eli, mamaku itu loh, disuruh bayar air Bu Eli. Betul, Tuhan memberikan air itu secara gratis ya. Tetapi untuk menghindari pemakaian yang berlebihan, jadi air dikelola oleh negara. Itu kenapa anak-anak, betul, kenapa mamanya anak-anak itu harus membayar air setiap bulan ya. Baik. Nah, coba anak-anak lihat di rumah. Sumber air anak-anak itu dari mana? Nah, biasanya masyarakat di perkotaan, di kota, biasanya masyarakat di kota itu menggunakan sumber airnya itu dari PDAM. Apa PDAM Bu Eli? PDAM itu singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Ya, itu adalah salah satu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola air supaya air bisa didistribusikan, disalurkan secara merata ke semua wilayah. Nah, selain itu ya, juga ada yang sumber airnya dari mana? Dari sumur Bu Eli, aku dari sumur. Ada ya. Ada bila anak-anak tinggalnya itu di dataran rendah, yang sumber airnya itu tidak terlalu dalam, biasanya bisa menggunakan sumur. Tetapi di rumahnya Bu Eli nggak bisa, jadi Bu Eli pakai PDAM. Nah, itu adalah sumber air masyarakat di perkotaan. Ada loh, biasanya ya sumber air dari masyarakat di pedesaan itu beda. Mereka bisa mendapatkan air itu langsung dari sumber airnya, disalurkan melalui pipa-pipa yang digerakkan oleh kincir air ya. Nah, anak-anak, coba Bu Eli tanya dulu sama anak-anak, siapa yang tahu manfaat air? Hayo, ada lagunya kan? Masih ingat? Kita nyanyi bersama yuk. Mengalir, mengalir, air-air mengalir ke sungai, ke sawah, juga ke rumah. Air untuk mandi
mandi, piur, piur, piur. Air untuk minum, glek, glek, glek. Mengalir, mengalir, air, air mengalir ke sungai, ke sawah, juga ke rumah. Oke, sekali lagi. Mengalir, mengalir, air, air mengalir ke sungai, ke sawah, juga ke rumah. Air untuk masak, sreng, sreng, sreng. Air untuk mencuci, srek, srek, srek. Mengalir, mengalir, air, air mengalir ke sungai, ke sawah, juga ke rumah. Yeay, pintar menyanyinya semua ya. Nah, dari yang kita nyanyikan tadi sudah tahu kan manfaat air? Ayo kita sebutkan ya, manfaat air itu apa tadi? Yang pertama, untuk apa tadi? Mandi. Untuk minum. Untuk menggosok gigi. Makan. Mencuci. Ya, oke? Menyiram tanaman. Mengairi sawah. Dan ya, tidak lupa untuk cuci tangan. Dan masih banyak lagi manfaatnya air ya. Nah, sekarang Bu Eli mau bertanya sama anak-anak. Bagaimana cara kita membedakan air itu kualitasnya bagus atau tidak? Nah, mari anak-anak simak ya. Air yang memiliki kualitas yang terbaik, yang paling baik adalah air yang tidak berwarna atau warnanya jernih sekali. Sedangkan air yang memiliki kualitas tidak baik atau jelek adalah air yang berwarna hitam atau keruh. Sekarang pertanyaannya, Bu Eli, kenapa airnya bisa berwarna hitam? Karena air itu sudah tercemar, nak. Air itu biasanya ya, anak-anak kalau lihat di pabrik, nah pabrik itu kalau sudah mengolah sesuatu, itu selalu ada bekasnya, air itu tadi, ya, air limbah itu tadi. Nah, kemudian kalau air limbah itu sama pabrik langsung dibuang ke sungai, maka apa yang terjadi? Sungainya akan tercemar. Jadi biasanya setiap pabrik sebelum membuang air itu ke sungai selalu diolah dulu supaya tidak hitam air limbahnya ya. Dinetralkan dulu airnya ya, supaya tidak ketika hitam pekat langsung dibuang ke sungai. Akibatnya apa Bu Eli kalau air itu langsung dibuang ke sungai? Air itu beracun sayang, itu berbahaya. Nah, ketika air itu mengikuti sungai, jadi dibuang di sungai, sungainya bermuara kemana? Ke laut. Nanti kalau sudah sampai laut, airnya menguap. Menguap itu naik ke atas airnya, ya. Airnya laut itu menguap, naik ke atas, ya, menjadi awan, ya. Kemudian setelah menjadi awan, apa yang terjadi? Ketika angin datang, nah awan tersebut kan mengandung air, uapan air laut tadi, akan jatuh airnya menjadi apa? Menjadi hujan, betul. Nah, kalau air yang menguap tadi itu adalah air yang berbahaya, mengandung limbah, maka hujannya juga akan berbahaya, mengandung limbah juga. Itu tidak baik untuk tubuh ya. Siapa yang dirugikan kalau sudah seperti itu? Pabriknya tidak rugi karena membuang di sungai. Tetapi yang dirugikan siapa? Semua orang jadi rugi, dirugikan. Karena apa? Ketika berbahaya untuk tubuh, nanti kesehatannya bisa terganggu
ya, jadi mudah sakit, kulitnya gatal-gatal, seperti itu ya sayang. Nah, limbah ya, air beracun itu tidak hanya dihasilkan dari limbah pabrik saja loh anak-anak ya. Iya, tidak hanya dari pabrik, tetapi limbah itu juga dihasilkan dari kebiasaan buruk manusia yang suka, manusia yang suka apa? Membuang sampah sembarangan ya, terutama yang suka membuang sampah di sungai. Ingat ya, perbuatan tersebut tidak baik karena bisa membuat kualitas air menjadi jelek. Nah, anak-anak, kita itu harus bersyukur loh sama Tuhan. Tuhan sudah menciptakan air yang banyak sekali manfaatnya untuk kita ya. Nah, sekarang tugasnya kita untuk menjaga supaya air itu tetap baik, tetap bisa dinikmati bersama-sama. Bagaimana caranya untuk anak-anak, untuk kita semua? Mudah sekali. Yang pertama, ya, mudah ini untuk anak-anak. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, baik di jalan, di sungai, di laut. Tidak semuanya. Buanglah sampah pada tempatnya. Bu Eli, aku buangnya loh di jalan, aku tidak di sungai. No. Kalian tahu ketika kalian membuang sampah sembarangan tuh, dari pintu kaca mobil dikeluarkan pluk, jatuh di jalan raya, tertiup angin serut, larinya ke sungai. Sama saja, dari sungai lari ke laut, laut nanti menguap. Tetap, betul kan? Tidak bisa kan? Nah, buanglah sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, rajin menanam pohon bunga, apapun itu, di halaman rumah. Karena tanaman atau pohon-pohon tersebut akan menyerap air hujan ya, dimasukkan ke dalam tanah dan dialirkan lagi menuju sumber-sumber air yang baru. Anak-anak tahu, tanaman itu, akar tanaman itu menyerap airnya itu cepat sekali loh ya. Bedakan, ketika air hujan datang tidak ada tanaman, yang ada jadi apa? Mengalir di permukaan tanah, semakin lama semakin besar, jadinya banjir, betul. Tetapi ketika banyak tanaman, banyak pohon di sekitar rumah, di halaman rumah, ketika ada hujan, hujannya deras, apa yang terjadi? Diikat sama akar-akar tanaman tadi, diserap, dimasukkan ke dalam tanah, dialirkan lagi menuju ke sumber air yang baru. Terus begitu sehingga anak-anak tidak akan pernah kehabisan air. Ya? Oke. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, pakailah air sesuai dengan kebutuhan. Dilarang membuang-buang air. Kenapa Bu Eli? Ingat anak-anak, ya, kita ini sudah harus bersyukur karena air selalu ada di rumah kita, ada di sekolah kita, ready setiap saat. Banyak teman-teman kita yang rumahnya di daerah terpencil, susah sekali mendapatkan air. Dia harus berjalan dulu 1 kilo, 2 kilo untuk mendapatkan air. Jadi, pakailah air seperlunya, supaya teman-teman kita yang di sana masih kebagian memakai air. Nah, anak-anak, itu adalah cara mudah anak-anak untuk melestarikan air. Baiklah, minggu ini untuk materi air selesai sampai di sini. Tetapi anak-anak, apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan anak-anak bertanya, kirim voice note. Pinjam HP-nya Mama, kirim voice note ke WA-nya Bu Eli. Tanya apa saja boleh yang berkaitan dengan materi minggu ini, nanti Bu Eli akan jawab ya. Nah, anak-anak,
materi sudah selesai. Sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitas untuk minggu ini kita akan kolase, membuat kolase membentuk gambar tetesan air. Oke, kalau begitu kita siapkan dulu ya alat-alatnya. Anak-anak bisa menyiapkan yang sudah dibawakan sama Bu Eli. Kertas ada gambarnya air, kertas warna biru, dan satu lagi adalah lem. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan anak-anak memberikan lem dulu di atas gambar airnya, tetesan air tersebut. Sedikit-sedikit ya kalau memberikan lem ya. Setelah itu, anak-anak bisa merobek kertas yang berwarna biru itu kecil-kecil ya nak. Ini contohnya. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu besar ya. Oke, kita robek kecil-kecil dan kita susun di gambarnya. Nah, seperti itu. Oke, disusun lagi sampai penuh nanti. Kalau membuat kolase tidak boleh terburu-buru ya, harus sabar ya. Sedikit-sedikit. Nanti disusun, ini masih setengah jadi ya, Bu Eli membuatnya ya. Oke, sampai penuh. Anak-anak mencoba membuat kolase sendiri ya nak, tidak dibantu sama mama papa ya. Semangat mencobanya. Yang penting anak-anak belajar sabar. Merobeknya kecil-kecil. Oke, seperti itu. Satu lagi. Set. Wow, set. Nah, jadi deh. Selamat mencoba anak-anak. Semangat ya.